Saya masih penasaran dengan Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi. Ya. Jadi gini, di Imam Mahdi saya tuh pengen tahu peperangan di akhir zaman antara Imam Mahdi dan kaumnya Dajjal. Nah, seperti apa sih gambaran dari Kang Nan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana Sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang deui. patepung kalbu. Patepung kalbu. Nama saya Wis, Saya Mangga. Aji. Kang Aji. Alhamdulillah ayeuna urang teh syuting kelompok Kang Aji. Iya, suadana ada di agengan. Oh iya. iya. Malum pangintennya Iya, iya. isin atuh ari jendela tos muka. Kaboy. Alhamdulillah ayeuna urang teh kumaha mangna aya do bade di Ya, ya. Kang Aji. Sebelumnya makasih nih Kang In, Sama-sama. Kang Nan udah bisa berkunjung lagi tempat saya yang sederhana ini. Jadi gini, datang atau kita ibaratnya barengan kan itu masih ingin sharing-sharing, Ah, dan ingin membongkar, membuka Betul. apa yang mungkin teman-teman kita subscriber juga mungkin ya tidak kepikiran ke sana. Nah, ingin berbagi lah Benar, hasil benar. olahan. Betul, betul. Gitu. Kalau prinsip saya mah saya tetap menggali ilmu yang belum saya ketahui. Ya, Nah, inilah beliau-beliau ini mungkin menambah ilmu bagi saya. apalagi Mangin Betul. menuju jalan Siliwangi. Mana Mangin? Tanya sarangan. Oke, kita bahas. Episode Ini mah menukar pendapat doang, silang pendapat, Ya. sharing, ngobrol. Karena ada pembahasan yang waktu itu tentang Imam Mahdi. hadis akhir zaman ya. Betul. Terakhir Karena kita bahas. waktu itu kan pembahasannya belum sampai habis. Ya maksudnya pembahasannya ibaratnya mengikuti sekedar Nah, mengikuti ciri-ciri betul. gitu. Ini sekarang mulai ada yang mau digali lagi gitu Ya. pembahasannya kemarin. Bener, makanya saya mengundang nih. Saya masih penasaran dengan Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi. Nah. Ya. Jadi gini, di Imam Mahdi saya tuh pengen tahu peperangan di akhir zaman antara Imam Mahdi dan kaumnya Dajjal. Nah, seperti apa sih gambaran dari Kang Nan? jadi yang dimaksud yang ditanyakan tuh tentang peperangan. Betul, peperangan. Karena mungkin kemarin kan saya jelaskan tuh tentang peperangan itu bukan kejahatan senjata. Ah, gitu iya. kan ya. Iya betul. Karena kan kalau perang antar senjata itu ya tahu sendiri lah ya. Iya. Nah di sini kan saya kemarin tuh menjelaskan peperangan itu melawan diri kita Nah, sendiri, itu gitu kan. kan. Nah di sini kita ingin ibaratnya saya coba menjabarkan sesuatu tentang hasil ibaratnya pemikiran ya, Betul. olah pikir dan olah rasa. Betul. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ketika menemukan perbedaan atau menurut teman-teman apa yang saya sampaikan ini mungkin persepsinya salah, Betul. saya mohon maaf, tapi alangkah baiknya kita ambil positifnya saja. Nah, gitu kan. Betul. Dan jika teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe. Subscribe dulu. Betul. Saya tuh sebenarnya masih terkesan dengan kata-kata Kang In yang buang persegi
Ambil segi, itu dia. Makanya ambil itu jangan yang positifnya saja. Ambil positif, ambil negatif. Nah, seperti itu. Oke, mangga, jangan. Ya, jadi peperangan di akhir zaman itu yaitu tentang Imam Mahdi dan Dajjal, gitu kan? Seperti apa pertarungan kedua ini, gitu. Nah, pertarungan kedua ini yaitu masih sama tentang ketuhanan. Yang satu ingin diakui Tuhan, yang satu memberitahu tentang ketuhanan yang sebenarnya agar tidak terkecoh oleh yang ingin diakui Tuhan. Gitu. Nah, ini peperangan ini ya begitu. Bukan peperangan kembali ke zaman pedang, bukan kembali ke zaman apa Bambu pakai kuda, karena di kemudian hari setelah yang dibilang internet mati, listrik nggak ada, gitu kan, kembali ke zaman dulu, gitu kan, kendaraan itu ibaratnya yang dibilang nggak bisa jalan, rusak lah gitu ya. Jadi nggak bisa pakai senjata ini karena teknologi udah gak ada. Banyak yang membahas seperti itu, gitu kan. Kalau menurut saya bukan yang seperti itu, ini hanya menurut saya, tapi saya juga saya juga tidak menyalahkan itu, mungkin ada benarnya, gitu kan. Bisa jadi apa yang saya sampaikan salah, gitu kan. Tapi coba dipelajari dengan pemikiran yang jernih, yang bersih, tanpa ibaratnya menggunakan hawa nafsu ketika kita belajar sesuatu, gitu kan. Jadi peperangan itu yang diawali oleh Dajjal, gitu kan, karena ibaratnya yang namanya boga lakon, ya namanya Imam Mahdi itu kan boga lakonan, ya. Sosoknya ayo kagin sosoknya ayo sosok pemimpin yang ini kan, yang ini antagonis sama di film ya, antagonis dan protagonis. Nah, Imam Mahdi ini protagonis, ini Dajjal ini antagonisnya, gitu kan. Yang namanya protagonis itu tidak akan ibaratnya mengawali sesuatu tanpa diawali sesuatu, kan seperti itu. Cahan milahan karak ditembalan, gitu kan. Anda menjual beli. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi siapa yang muncul duluan? Ya Dajjal ini yang dibilang saya, inilah sistem Dajjal itu. Sistem seperti apa yang sedang dijalankan di zaman kita ini, gitu kan? Yaitu sistem tentang terciptanya dunia baru. Ada dunia baru? Ada dong. Apa tuh? Ayo, dunia 3. Bukan dunia 3, dunia baru itu yaitu dunia ciptaan manusia. Apa mang dunia ciptaan manusia? Internet, robot, dunia maya. Itu dunia diciptakan oleh manusia, gitu kan? Nah, adanya dunia maya ini akan menjadi senjata bagi sistem Dajjal ini. Dunia maya ini, contoh saja jual beli, kita kan hanya sekedar mengandalkan angka tanpa harus ibaratnya membayar cash, gitu kan. Bahkan uang itu sendiri juga sistem Dajjal. Betul. Uang itu sendiri, karena pembayaran itu yang sebenarnya itu bukan pakai uang. Kalau zaman dulu kan barter. Nah, ini mulai dari sistem ini supaya apa? Supaya ibaratnya ada, ya ibaratlah kalau saya nanti ujung-ujungnya politik, rame. Sudah biasa. Ya, politik mah bukan urusan saya. Saya ibaratnya bukan ahli politik. Benar. Tapi yang saya lihat tuh memang perkembangan zaman sekarang itu, terutama
dalam tadi bilang dunia teknologi atau maya lah ya. Ciptaan manusia, dunia baru. Betul. Secara tidak langsung mungkin jual beli itu menjadi instan. Tapi di sisi lain itu merugikan karyawan justru. Yang tadinya karyawan harus mengantar atau seperti apa dalam satu perusahaan dan mendatangkan pembeli, sekarang kan tidak ada. Karena sudah akses Jadi online. di dunia maya ini ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan gitu kan. Keuntungannya apa ya banyak, kerugiannya juga banyak. Gitu kan. Salah satu kerugian yang bisa kita ambil yaitu ketika kita sedang berkumpul lah, contoh keluarga atau teman-teman pada sibuk masing-masing dengan apa ponselnya, betul gitu kan. Nah betul. itu jadi kurang gitu, seperti kita tuh kurang komunikasi. Betul, kurang. Ada yang lewat. Si Batok. Nah, jadi kita tuh jadi seperti yang kurang komunikasi, terus jarak silaturahmi itu seperti yang terbatasi karena adanya teknologi ini, gitu kan. Di balik ada teknologi ini ya tetap kita harus bersyukur juga karena teknologi ini diberikan kemudahan, sama juga diciptakan ibaratnya jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tuh mudah dipermudah, lebih dipermudah juga. Jadi ada positif dan negatifnya, tergantung penggunanya. Gitu kan. Kan masih bisa silaturahmi walaupun ibaratnya selagi bisa datang ya datang. Ya perlu mengandalkan teknologi gitu kan. Nah itu tergantung penggunanya lah gitu kan. Nah ini ibaratnya sistem yang dibangun oleh gitu. Ya. Nah, di sini sebagai ibaratnya protagonis atau Imam Mahdi, apa yang dilakukan ibaratnya Imam Mahdi ini agar masyarakat ini tidak terbuai dengan dunia baru ini. Dunia terlena lah ya, terlena. Tidak terlalu terlena. Ya kita ibaratnya para Imam Mahdi atau para kesatria lah kalau saya pilih itu kan menggunakan sosial media juga untuk ibaratnya memerangi sistem ini juga. Jadi ibaratnya supaya senjatanya itu makan tuan. Dimakan tuan, bukan makan kangin. Seperti ini. Ibaratnya nih apa yang kita lakukan itu salah satu supaya senjatanya itu makan tuan. Betul. Dan begitu. Setuju saya itu. Untuk seperti apa yang kita lakukan lah seperti ini gitu kan. Menyampaikan dengan menggunakan teknologi yang ada. Nah, gitu kan dunia maya. Itu kan senjatanya tapi kita manfaatkan untuk kebaikan. Nah, jadi intinya memanfaatkan dunia baru ini tergantung orangnya yang saya bilang. Kembali kepada hakikat seorang pribadi. Nah, kalau itu dari segi ibaratnya dunia. Nah, kalau misalkan dari segi kehidupan dalam sistem Dajjal ini, yaitu kita ini harus lebih peka lagi akan fitnah karena Dajjal ini kan fitnah terbesar. Kita harus lebih bisa mempelajari tentang fitnah. Seperti apa fitnah itu, gitu kan? Fitnah sesama orang kan kemarin saya jelaskan tuh itu mah udah biasa. Orang sesama orang. Ini antar ya itu orang pada Tuhannya. Orang pada Tuhannya itu fitnahnya. Contoh seperti apa? Azab. Banyak orang yang mengerti tentang agama tapi berani bilang azab ada di dunia. Seseorang melakukan kejelekan terus kemudian dapat kecelakaan atau gimana, ada yang bilang kan itu azab dari Allah gitu kan. Kalau itu azab yang bilang seorang ustadz atau kita lah ibaratnya, berarti kita tuh belum mengenal siapa itu Tuhan. Betul. Karena Tuhan itu memiliki sifat apa? Belas asih, tidak memiliki sifat pendendam. Yang memiliki pendendam itu sebenarnya adalah umatnya. Umat kan. Nah,
umat yang memiliki pendendam itulah yang disebut pasukan. Nah, yang menganggap bahwa itu azab. Azab itu yang bilang, orang itu ibaratnya bilang itu azab. Nah, dia kan seolah-olah yang dia pelajari agamanya ini kan benar. benar, iya. Emang menurut dia benar, itu juga dia nggak salah. Hanya saja dia tuh hanya memandang dengan sebelah mata. Iya. Bahwa kalau menurut saya azab di dunia itu tidak ada. Adanya karma di dunia itu. Apa yang kita lakukan akan diberikan ibaratnya imbalan yang setimpal ketika kita berada di dunia. Beda lagi kalau kita di akhirat. Iya, Gitu kan? betul. Kalau akhirat makan itu ada, yaitu disebut azab kubur. Itu baru azab kubur. Azab ya. Aduh. Dan di film-film mungkin adanya aja. Ya. Makanya Sinetron. jangan terlalu banyak nonton film jabab. Mayoritas kalau sekarang itu. Jadi kalau nggak nonton itu kurang. Sinetron. Nah, jadi kurang apa ya? Kurang berkesan. Nah. Jadi kan di sinetron lagi menangis lagi. Ah, Gitu kan. iya. Nah, Ya jadi termewek-mewek lah ya. ngegut-gut kan. Ya. Jadi dalam tadi kita bilang azab itu secara tidak sadar gitu kan, kita tuh sudah ibaratnya menuduh Tuhan yang Maha Kuasa itu memberi azab atau celaka atau gimana lah ibaratnya yang disebut azab gitu kan. Betul. Udah menuduh Tuhan yang kan itu tuh udah fitnah. Iya. Betul nggak? Itu sudah fitnah. Nah itu fitnah Dajjal namanya. Iya. Yang seperti itu kita tuh nggak sadar Dajjal itu, makanya kenapa Dajjal bisa pengen diakui Tuhan. Nah, Gitu kan, saking apa yang dipelajari orang tentang agama itu kan seolah dipelajarinya itu benar. iya. Nah itu makanya Dajjal itu kita tuh sulit membedakan mana ini Dajjal, mana Tuhan. Iya. Pentingnya Imam Mahdi kan di sana. Banyak orang yang terlena akan ketuhanannya. Nah, itu dia. Gitu kan. Betul. Terus contoh yang terjebak dalam sistem Dajjal ini apa? Masih dalam satu agama juga. Nah, Tentang apa agamanya? Yaitu tentang bilang yang dipolisikan pelecehan. bukan Atau apa? yang tentang penistaan agama. Iya. Itu salah satunya. Coba kita pelajari dengan mata terbuka keduanya, jangan satu mata kita lihat, gitu kan? Mempelajari versi ini mungkin begini, tidak ada ibaratnya apa yang dibilang tadi saya penistaan. Ya. Mungkin tidak ada kata penistaan kalau kita mau belajar ibaratnya dari sudut pandang yang lain tentang Tuhan ini. Sudut pandang yang berbeda lah ya. Positifnya itu harus dilihat juga, negatifnya ya jangan terlalu dilihat lah, jadi tidak terlalu terekspos juga. Nah, jadi ketika orang-orang tersebut meributkan tentang ketuhanan, nah itu keduanya juga masuk Benar. dalam jebakan yang saya bilang jebakan Batman. Itu jangan terjebak di sana. Benar. Nah ini yang disebut peperangan. Peperangan melawan apa? Diri sendiri. Karena orang yang sedikit-sedikit melaporkan tentang ini penistaan agama, itu orang yang mengikuti hawa nafsunya yang dikendalikan oleh apa yang mereka pelajari. Betul. Dengan sudut pandang mata sebelah. Sudut pandang yang berbeda lah ya. Sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya kalau menurut saya tuh orang-orang yang seperti itu tuh bisa disebut orang-orang lemah. Lemahnya dalam artian seperti ini, dia tuh tidak bisa melawan seseorang dengan dirinya sendiri. Jadi dia tuh main lapor, dikit-dikit main lapor. Karena itu tuh sebenarnya dia hanya bisa dalam dasarnya emosinya saja. Tapi setelah melakukan apapun tindakannya, dia perlu backing. Nah, makanya dia melaporkan. Ini yang puas deh. Nafsu. Sebenarnya
kalau kita ngerti, kita paham tentang syahadat. Syahadat ini apa gitu kan? Syahadat ini yaitu Muhammad Rasulullah ini akan menunjukkan nih yang disebut apa namanya? Jalan yang lurus, maju. Promosi. Jujur, tapi saya tuh paling menarik membahas yang namanya syahadat dan innalillahi. Nah, adanya syahadat pasti adanya innalillahi. Iya, karena itu agar kita bisa tahu nih la ilaha illallah, Nah, gitu kan. Nah, dalam syahadat ini, gitu kan, yang contoh kita ambil dari apa, penistaan ya. Ya, penistaan. Karena ini pasti akan ada kejadian lagi yang lebih besar nih tentang penistaan agama. Prediksi kata. Prediksi ya. Kita suka. Pak Jandre. Jadi kadang-kadang prediksi. Kalau ada penistaan yang luar biasa bisa apa sampai banyak, ibaratnya yang disebut kalau dalam bahasa Gini. sering dibahas spiritual yaitu Pulau Jawa terbelah dua gitu. Ini kedepannya ini sangat bahaya karena dalam penistaan agama ini bisa membelah dua Nusantara atau Indonesia ini tentang persatuan dan kesatuan. Betul. Gitu. Seperti itu ya. Oke. Alhamdulillah nih saya mulai terbuka, alhamdulillah mendapatkan ilmu baru bagi saya. Ya, ada lagi mungkin Kang In? Pas. Alhamdulillah. Mungkin cukup sih Cukup, gitu. alhamdulillah. Mungkin nanti kita bahas lagi ya. Sampai sambil menunggu kita juga ya. Ya, sambil Mudah-mudahan nanti siapa Kang Iki ya? Kang Iki, Mang Sudah Iki. bisa hadir juga. Bukan Mang Iki, Mangki. Oh, Mang Mang Iki. Iki. Maaf, jangan diartikan dalam bahasa Inggris. Maaf. Jadi, ayo. Nah ini saya tunggu-tunggu, ayo. Nah sekarang Action. alhamdulillah Wassalam. tadi Oh, penjelasan Oh. dari Mangna Oh, dapat dimengerti, dapat dipahami, ambil positif. punten Mang, ningalna sanes kali tapi kanu kamera. Ambil negatifnya. Ambil Ambil negatifnya bukan egonya. Karena ini tidak ada. Betul. Jadi kontrolnya nggak ada. Benar. Ini kita biar ingatin bukan buang negatif, Mang. Ambil. Bukan ambil negatif tapi buang negatif. Buang negatifnya, Ambil. ambil positifnya. Nah, gitu. Buang egonya. Alhamdulillah. Ini yang saya tunggu-tunggu bahasanya ini. Atur nuhun. Tetap nama saya Mang In. Seona. Aji. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.